Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Tensi serial Marvel Loki ini kayak COVID-19 ya, makin hari makin tinggi. Bedanya, serial Loki ini dinantikan banget, sementara COVID-19, aduh, boro-boro. Amit-amit deh, jauh lah, jangan sampai deket-deket sama keluarga gue. Episode 5 Loki kembali membuat mata melihat tiap sudutnya, mencari Easter eggs, apalagi yang mau coba dibagikan Marvel Studios ke kita, dan banyak hal yang kutemui. Mulai dari fakta menarik di mana sesuai dugaanku kalau orang-orang yang dihancurkan TVA bukan mati melainkan dilempar ke sebuah dimensi ruang dan waktu. Kedua, otak dibalik semua hal yang terjadi di TVA makin kemari mulai kecium bau-baunya. Ketiga, cikal bakal si Kang the Chillokers yang jejaknya mulai pelan-pelan terlihat. By the way, Sylvie makin gimana gitu ya? Suka deh. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight Loki episode 5. Melanjutkan mid-credit scene Loki episode 4 kemarin, di mana Loki ternyata tidaklah tewas semudah itu. Ya iyalah, masa aktor utamanya tewas sebelum ending? Sebuah fakta yang menarik dan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan juga sih. Sesaat Ravonna Renslayer menghancurkan Loki, ia akhirnya kembali berhadapan dengan Sylvie. Berpindah dari sebelumnya di ruangan yang dipenuhi Timekeepers Android ke ruang sidang. Renslayer menjelaskan apa yang terjadi dengan Loki ke Sylvie, bahwa Loki tidaklah mati atau belum mati. Ya tentu ini agak sulit dicerna Sylvie, sampai ada sedikit penjelasan yang cukup masuk akal. Yang nantinya di episode ini kita akan dibawa ke maksud dari ucapan si Hakim TVA itu. Dimana saat TVA menghancurkan realitas bercabang, materi dari realitas itu mustahil dihancurkan semuanya. Jadi, solusinya materi yang tidak bisa dihancurkan tadi dipindahkan ke garis waktu yang cabangnya terhenti. Dan pada dasarnya garis waktu bercabang tidak bisa di-reset. Atau mungkin tidak di-reset, tapi dipindahkan di kehampaan akhir waktu. Tempat di mana semua keberadaan bertabrakan pada titik yang sama dan nantinya berhenti di sana. Ada satu kalimat yang sampai sekarang sejak skrip video ini kutulis belum bisa kucerna. Renslayer menyebut nama Dogma. Di situ disampaikan Dogma mengatakan akhir waktu masih ditulis dan Timekeepers mengubahnya jadi Utopia. Dogma Who? Kalau di komik Marvel, nama Dogma ini salah satu tokoh yang perannya sebagai Agent of the Vatican yang kental hubungannya dengan Black Knight yang karakternya akan muncul nanti di The Eternals. Ya ini cuma segelintir asumsi aja, bisa aja itu nama orang sih. Oke, masih di tempat yang sama bersama dengan Miss Minutes. Mereka mencari berkas akhir waktu. Terlihat garis waktu yang sedang berjalan dan masih ditulis dan terhenti di sebuah dimensi ruang dan waktu yang mana itu adalah kondisi situasi Nexus tidak terjadi di sana. Maksudnya, itu kayak Sylvie yang bersembunyi di tragedi kiamat lah. Mengetahui hal itu semakin membuat semuanya masuk akal kalau Loki memang beneran masih hidup. Oke, balik lagi ngomongin Renslayer. Dari apa yang terlihat makin memperkuat dugaan ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan itu cukup besar. Apa atau siapa itu jelas masih jadi pertanyaan sampai detik ini. Ya meski sama-sama kita tahu, dalam komik Marvel, tokoh Kang the Chillokers menjalin hubungan dengan Ravonna Renslayer. Kedekatan mereka memang punya andil sama tiap ulah yang dibuat oleh Kang. Memang banyak hal yang ada di TVA berhubungan dengan teknologi pintar. Misalnya aja kayak Timekeepers Android, terus Tempat, dan bahkan Miss Minutes yang dari pengakuannya pas ditanya Loki di episode kedua, dia itu emang hidup dan mati. Maksudnya dia adalah peranti lunak yang pada dasarnya benda mati, tapi hidup karena dicokoki teknologi Artificial Intelligence. Yang memungkinkan Miss Minutes sama cerdasnya dengan teknologi Jarvis milik Tony Stark. Ya dari beberapa hal tadi memang cukup memperberat dugaan ini ada hubungannya dengan Kang the Conqueror. Cuma emang terlalu dini untuk memunculkan sosok itu sekarang. Tapi dari apa yang terlihat, Marvel Studios sepertinya pelan-pelan membuat lebih banyak jejak sama tokoh tersebut. Salah satunya di serial Loki ini. Oke, next. Sylvie yang menyadari gelagat si Hakim TVA itu dan Miss Minutes yang cukup mencurigakan, lantas bersembunyi. Menggunakan senjata menghancur dan membawa tempat milik Ravonna, Sylvie akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, bermaksud membenarkan statement kalau mereka yang dihancurkan oleh senjata itu tidaklah mati melainkan terperangkap di ruang hampa di waktu akhir.
Cuma ada satu hal yang cukup ku notice di sini, di mana sesaat Sylvie menghancurkan dirinya sendiri, aku menyoroti raut wajah Minutemen yang ada di sana. Tampak canggung melihat reaksi Renslayer yang biasa saja melihat buronan TVA sejak lama itu mati begitu saja. Dan sepertinya, Minutemen mungkin tidak pernah tahu fungsi senjata yang mereka gunakan selama ini. Oke, beralih ke tempat Loki terdampar. Kalaulah kita sempat mengira itu adalah New York lantaran ada Avengers Tower, sayangnya bukan. Kayak yang tadi ku sampaikan di awal, ini adalah ruang hampa di akhir waktu, di mana materi realitas yang tidak bisa dihancurkan akan dipindahkan ke sini. Nah, puing-puing bangunan sampai benda-benda yang ada di sini adalah materi yang tidak bisa dihancurkan tadi. Ya kayak bangunan mirip Avengers Tower, kemudian ada piramida, Sphinx, Thanos Sculpture, Yellow Jacket Helmet, kapal induk Ronan, dan bahkan sampai Living Tribunal. Ya, ruang hampa di akhir waktu ini dijaga oleh Alioth. Siapa ini? Dajjal lagi cosplay asap fogging? Bukan Jenal. Jadi dalam komik Marvel, Alioth ini adalah makhluk pertama yang membebaskan diri dari batasan waktu. Apa itu maksudnya dari yang kusampaikan tadi? Anda nonton nggak serial Loki episode 5 ini sampai akhir? Lihatlah, akhirnya si Elliot kan berhasil disihir sama Sylvie dan Loki. Dan perlahan dia itu kayak ngelepas gitu. Ya, itu maksudku. Alioth sendiri dekat hubungannya sama yang namanya Kang the Chillokers. Lagi-lagi ngemengin Kang the Conquer ya om? Ya seperti itulah. Ini salah satu jejak lain ditapaki Marvel Studios yang pelan-pelan membawa MCU fase 4 ke tokoh tersebut. Tapi kalau melihat dari apa yang ditampilkan di sini, ini sih komik akurat banget. Loki pada akhirnya ikut bersama dengan varian Loki lain, Classic Loki, Kid Loki, Bossful Loki, dan juga Alligator Loki, menuju ruang bawah tanah yang dibangun sebagai tempat persembunyian mereka. Oke, ada scene singkat yang cukup menarik di mana tertimbun di dalam tanah ada Palom Mjolnir dan sesuatu dalam toples yang berusaha keluar dari sana. Yes, Marvel menampilkan Thor atau Thor berbentuk kodok. Sebuah percakapan intens antara para varian Loki dan yang paling ku notice justru dialog klasik Loki. Yes, yang tua emang yang paling banyak pengalaman ya. Satu yang ku garis bawahi, pertama, sihir Loki tidak perlu menggunakan pedang meski itu akan membuatnya terlihat lebih keren dan meyakinkan. Tapi justru dengan adanya pedang tadi, menghambat potensi kekuatan sihir tersebut. Menarik. Karena di sepanjang episode 5 ini, baik Classic Loki atau Sylvie mampu mengeluarkan magic power yang sangat besar tanpa harus menggunakan media seperti pedang atau sejenisnya. Dan yang dilakukan Classic Loki saat melawan Thanos justru tidak seperti Loki yang kita tahu selama ini, yang mencoba menipu Thanos dan gagal membunuhnya dengan pedang, dan naasnya Loki malah tewas dengan leher patah. Ya, Classic Loki menggunakan proyeksi diri yang terlihat nyata untuk mengecoh dan melawan Thanos. Anjay, superb sekali. Oke, skip dari percakapan antara mereka. Loki yang merasa ucapannya dianggap konyol lantaran misinya buat menghancurkan Alioth kayak sampah gitu. Sesaat dia mau keluar dari ruang bawah tanah itu, ternyata disambut oleh sekelompok orang yang satu diantaranya adalah Loki, varian calon presiden. Kita lompat ke scene berikutnya yuk. Sylvie akhirnya tiba di ruang hampa akhir waktu, melihat ke arah luar dan ternyata ia sudah disambut oleh Alioth yang tanpa segan mau melahapnya. Ini salah satu scene terbaik juga di episode ini, when Sylvie dengan sihirnya melihat ada sebuah bangunan bak kastil di balik energi Alioth. Berlari sekencang mungkin ia bertemu dengan Mobius yang ternyata pun demikian terdampar di sini sejak dihancurkan oleh Minutemen di episode 4 kemarin. Ya, singkat cerita, Mobius dan Sylvie berhasil kabur dari Alioth dan varian Loki, Classic Loki, Kids Loki, dan juga Alligator Loki akhirnya menghindari baku hantam yang terjadi akibat varian-varian Loki di ruang bawah tanah. Masih dengan misi Loki yang tetap yakin untuk mengalahkan Alioth, Kid Loki menggunakan alat yang tampaknya itu adalah alat pelacak objek. Jadi ada sebuah kapal perang USS Aldrich 173 muncul. Oke, mungkin sebagian orang nggak begitu notice sama kapal perang ini. Cuma kalau yang tahu sejarahnya, kemunculan USS Aldrich 173 ini sebenarnya karena ada hubungannya dengan eksperimen gila manusia di masa itu. Bahwa pada tahun 1943, teleportasi itu beneran ada, Wak. Dan ini yang mau coba disentil Marvel Studios sedikit soal sejarah itu, yang menampilkan USS Aldrich 173 terdampar di ruang hampa akhir waktu selayaknya berteleportasi. Oke, melihat USS Aldrich hancur dihantam Alioth, Loki mendadak pesimis nih dengan misinya. Dan di saat bersamaan, mobil yang dikendarai Mobius dan Sylvie pun tiba di sana.
Dialog Sylvie mengatakan Alioth itu bak anjing penjaga, di mana tepat di baliknya ada pintu yang menuju luar dari ruang kehampaan akhir waktu itu, di mana di sana adalah tempat seseorang atau sesuatu yang mereka cari atas semua yang udah terjadi selama ini. Ya, beralih ke TVA, Renslayer menghampiri ruang tahanan sementara Hunter B-15. Ia mencoba mengorek informasi apapun terkait perompakan antara Hunter B-15 dengan Sylvie. Satu clue baru pun muncul. Hunter B-15 menyindir Renslayer soal dia yang mencoba melindungi sesuatu. Bukanlah TVA, melainkan seseorang di balik semua ini. Siapa dia? Kang Digilockers atau mungkin The First Loki? Cuma kalau ditarik benang merah, Renslayer cukup loyal dengan Kang. Dan Kang sendiri jejaknya di sepanjang serial Loki ini udah berceceran di mana-mana. Lantas, apakah ini akan memberatkan dugaan kalau benar bukanlah Loki dalang dari semua ini, melainkan Kang Digilockers? Ya, kalau aku pribadi sih 60-40 lah. 60 untuk Kang dan 40 untuk Loki. Woi, kenapa gitu? Gini, sejauh yang ku tahu, Marvel Studios mencoba menghadirkan origin story baru buat semua tokoh karakternya di fase baru ini. Ini yang udah diaplikasikan sama tokoh Sylvie, yang sempat mengira dia adalah Enchantress. Sementara itu, Tom Hiddleston, perannya sebagai Loki, masih belum ada kabar positif apakah akan kembali lagi di project-project panjang MCU mendatang. Karena dari ucapannya ke media beberapa waktu lalu, yang ditanya soal Loki Season 2, sampai detik ini ia pun belum punya gambaran, karena semua nantinya akan berlanjut ke Marvel Movie, bukan series. Dan dari treatment yang dilakukan Marvel Studios untuk tokoh Loki ini, emang Loki bakal dibuat berbeda dari apa yang kita kenal sebagai God of Mischief. Tapi ingat ya, target Marvel membuat origin story untuk tokoh karakter MCU. Jadi, aku menyimpulkan, sulit membenarkan kalau Loki akan berakhir jadi villain utamanya di sini. Apalagi untuk debut seriesnya ini. Tapi nggak menutup kemungkinan itu juga benar. Cuma, kalau ngomongin soal multiverse yang akan jadi pakem cerita MCU fase 4, udah bisa ditebak. Tokoh-tokoh karakter yang pasti bakal punya andil sama semua itu. Dan Loki rasanya bukan termasuk. Asumsiku, Loki jadi gerbang kedua setelah WandaVision. Intinya, apakah yang dilindungi Renslayer adalah Kang the Conqueror? Ya, who knows. Cuma kalau ngikutin komiknya ya bisa jadi sih. Beralih lagi ke ruang hampa di akhir waktu. Ini jadi momen yang menjelaskan Sylvie itu love interest-nya Loki, tapi nggak pakai tindakan verbal. Dan ini meluruskan kembali ya, statement Loki yang katanya biseksual. Mungkin benar karena emang dia itu genderless kan. Tapi kayaknya MCU nggak mau membenarkan opini itu. Makanya kemunculan Sylvie dibuat sebagai love interest-nya. Oke, kita beralih ke scene berikutnya. Para varian Loki dan Mobius melihat ke arah Alioth dan mencoba kembali memperkuat misi mereka untuk melawan makhluk kubalan asap tersebut. Sylvie meyakini ada sesuatu di balik Alioth. Classic Loki, Kid Loki, dan Alligator Loki pun akhirnya pergi. Mobius pun akhirnya kembali ke TVA menggunakan tempat yang dicuri Sylvie dari Renslayer. And you know what? Dari semua episode Loki, ini episode dengan ending terepik yang pernah aku tonton. Setelah sebelumnya Classic Loki menunjukkan kekuatannya dalam memproyeksikan diri melawan para varian Loki di ruang bawah tanah, kali ini ia justru membuat hal yang jauh lebih besar, proyeksi Asgard yang diciptakannya untuk mengecoh Alioth. Sementara Loki dan Sylvie bersiap untuk menyihir makhluk tersebut. Ya, meski pada akhirnya Classic Loki pun tewas, tapi dengan begitu, mission complete. Ibarat menyatukan kedua kekuatan sihir Loki dan Sylvie, menghasilkan magic power ganda, Alioth pun akhirnya berhasil melepaskan diri. Yes, ini sih komik akurat yang seperti kusampaikan di awal. Tepat dari kejauhan terlihat sebuah kastil persis sama apa yang sepintas dilihat Sylvie saat kabur dari Alioth di awal. Dan yang jadi pertanyaan, itu kastil apa gitu loh, dan siapa di dalamnya? Apakah Kang Digilockers atau mungkin The First Loki? Oke, dari apa yang terlihat di episode 5 ini membuktikan Timekeepers bukan dalang dari semua ini. Cuma, dua kemungkinan. Apakah ini semua ulah Loki atau justru Kang the Conqueror? Jika ia ulah Loki, tentu positif kalau peran Loki akan berlanjut lagi. Dan kalau sempat dikatakan ini jadi peran terakhirnya sebagai Loki, bisa jadi tokoh Loki akan dimatikan perlahan sama halnya seperti Tony Stark, Natasha Romanoff, dan Steve Rogers. Dan tentunya di ending Loki final episode minggu depan bakal mengarah ke satu tokoh dalang dari semua ini yang jadi pengantar pakem multiverse untuk MCU fase 4. Loki episode 5 bukan sebatas kokoh di cerita, tapi upgrade mayor dari visual effect dan scoring yang mereka gunakan. Aku yakin ini bakal jadi standar barulah buat series Marvel ke depannya.
Ya udahlah, kita tunggu aja minggu depan ya. Semoga durasinya lebih panjang. By the way, kalian punya teori nggak tentang Loki episode 5 ini? Kalau ada, share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.